Assalamualaikum, selamat siang Bu April. Waalaikumsalam Ibu Erika, Ibu Sumarni. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu April dan anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak, itu ditanya Ibu Guru. Sehat? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nggih. Terus pundi Bu, sudah bisa dimulai? Yuk anak-anak siap-siap dulu, matikan dulu mikrofonnya semua sebelum mulai. Ya, Mbak Nia, dimatikan dulu mikrofonnya. Oke. Kita mulai ya. Bu Erika, mohon izin untuk memulai PPL ketiga hari ini ya. Ya. Oke. Sebelumnya Bu April izin share screen dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan hari ini, Bu April mulai dengan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pinter. Apa kabar anak-anak? Ayo, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ayo diulangi. Apa kabar anak-anak? Baik. Ayo. Ya kayak Mbak Nia itu, Mbak Nia. Kok lupa ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Itu jawabnya. Coba diulangi lagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya, pinter. Adakah yang belum hadir di kelas ini? Sudah hadir semua ya? Sudah semuanya. Ya, marilah kita awali kegiatan siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ketua kelas siapa? Tan ya, silahkan dipimpin masuk terlebih dahulu. Masukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selesai. Oh, tidak terdengar Mas Sultan. Sudah selesai berdoanya? Wah, mikrofonnya agak kecil ya punya Pak Ketua kelasnya ini. Nah, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Di sini ada 5M. 5M yang pertama apa ya, Mas Vano? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Yang kedua Mbak Nia? Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Yang ketiga Mas Rizky? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Yang keempat Mbak Kesha? Memakai masker. Memakai masker. Yang terakhir Mbak Helvi? Membatasi mobilitas. Membatasi mobilitas. Ingat selalu ya, 5M. Oke, pinter semua.
Hari ini kita akan belajar mengenai menyayangi hewan dan tumbuhan. Materi kelas 3, tema 2, subtema 2. Melanjutkan pelajaran yang kemarin. Oke, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya. Oke. Lihat. Lihat belum ya? Yuk. Patriot Lagunya, bareng lagunya. Sekali lagi, biar tambah semangat. Pancasila Oke. Ya. Sudah semangat ya, semakin semangat ya hari ini. Sudah nyanyi lagu apa barusan? Garuda? Wah, pintar. Semoga dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, Anda menjadi lebih cinta dengan bangsa Indonesia. Oke, lanjut. Nah, coba. Pernahkah kalian melihat burung Garuda, anak-anak? Pernahnya digambar ya. Oke, Garuda atau elang Jawa itu adalah salah satu binatang yang sering muncul dalam cerita dongeng. Contohnya itu dongeng elang dan ayam jantan. Ya. Oke. Coba mikrofonnya dimatikan. Ya. Kak, masih ingat enggak anak-anak apa yang dimaksud cerita dongeng? Ayo, cerita dongeng apa? Ingat enggak? cerita bohongan. Cerita bohongan atau cerita yang tidak sungguhan. Pintar. Cerita bohongan. Cerita tidak sungguhan. Iya, cerita yang tidak sungguhan. Nah, apakah anak-anak pernah mendengar dongeng? Pernah mendengar cerita dongeng enggak? Pernah enggak? Ayo, pernah belum? Pernah. Mbak Nia? Pernah. Mas Vano? Pernah. Pernah. Mas Farhan? Pernah. Oke, pernah. Judulnya apa aja nih? Kalau Mas Vano pernah mendengar cerita dongeng apa? Mas Vano, pernah mendengarkan cerita dongeng apa, Mas Vano? Contohnya kancil. Kancilnya ngapain? Kancil mencuri timun. Ya. Terus apa lagi yang pernah membaca dongeng? Judulnya apa? Mbak Nia?
timun mas, ya. Terus ada malin kundang, ada timun mas, ya. Ada kancil dan buaya. Masih lagi cerita dongeng. Oke, lanjut. Tapi sudah pernah mendengarkan cerita dongeng sebelumnya ya. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar memahami isi dongeng dan pesan di dalam dongeng. Dan bersikap baik kepada sesama sebagai pengamal sila Pancasila. Nanti di kehidupan sehari-hari gimana caranya mengamalkan sila Pancasila. Oke, sudah siap belajar anak-anak? Belajar ya, sudah mempersiapkan alat tulis? Sudah? Belum. Sudah materi pembelajaran ya di Google Classroom? Sudah? Di kelas. Sudah Mbak Nia? Ya. Sudah masukkan? Oke, lanjut ya. Oke, nah di sini ada suatu gambar. Di sini ada gambar. Bentar. Bentar nih. Coba diamati dulu gambarnya ya. Di sini ada gambar apa aja ya? Nah, Pak, mulai dari Mas Vano, di sini ada gambar apa aja? Yang lainnya coba dimatikan mikrofonnya, selain yang Bu April tunjuk. Ayo, yang lain. Oke. Ada yang bilang rumput. Ada gambar apa lagi ya? Coba Mbak Nia. Mbak Nia. Mana ya? Mas Vano. Oh ya, kelinci ya. Sekali. Kelinci, Mas Vano. Halo. Di situ ada gambar apa aja ya? Belum. Matahari. Coba Mas Farhan. Ada gambar apa lagi? Mas Farhan. Mana Mas Farhan? Oke, semuanya aja. Ini ada gambar apa lagi ya? Coba semuanya. Kura-kuran. Jalan. Kura-kura. Terus ada Pohon. Gunung. Terus Pohon. Awan. Bunga. Tidur. Nah, ini ya. Coba diperhatikan semuanya. Sudah diperhatikan semuanya kelincinya yang sedang tidur. Oke. Nah, di sini coba buatlah satu kalimat berdasarkan gambar tersebut. Kelinci yang sombong. Kelinci yang sombong. Kenapa sombong? Karena tidur terus. Coba yang lainnya, selain kelinci yang sombong dari gambar ini. Kelinci dan kura-kura. Kelinci dan kura-kura. Kura-kura sedang apa ya kira-kira? Terus apalagi kira-kira?
kelinci yang tidur? Oh, bisa, boleh. Dari tadi kok kelinci? Kelinci Semuanya apa ya? Kura-kura berlari. Kura-kura sedang berlari. Matahari yang cerah. Wah, pintar sekali. Matahari yang cerah. Matahari yang cerah. Sekali. Oke, stop. Cukup. Awan yang putih. Ada awan yang putih. Bagus. Pohon berwarna hijau. Pohon berwarna hijau. Pintar. Matahari berwarna kuning. Bunga berwarna kuning. Iya, pintar semua. Lanjut dulu ya. Hijau. Ya, nah sekarang mari kita tulis bersama kira-kira judul apa yang tepat untuk gambar tadi. Judulnya apa? Kalau tadi bikin kalimat, sekarang Kelinci yang sombong. kelinci yang sombong. Yang kedua, Kelinci dan kura-kura. kelinci dan kura-kura bisa juga. Ada lagi? Kelinci yang tidur. Kelinci yang tidur. Kok sama lagi kelinci yang tidur. Oke, cukup 3 saja pilihannya. Kira-kira kalau di sini ada gambar kelinci dan kura-kura dan pemandangan lainnya, judul yang paling tepat yang mana dari ketiga ini? Kelinci dan kura-kura? Yuk, gitu ya. Kelinci Karena yang ada sombong. ada yang kelinci yang sombong, ada yang kelinci dan kura-kura. Tapi judul yang paling tepat rasanya ada kelinci dan kura-kura. Jadi bisa dipilih judul kelinci dan kura-kura. Nah, oke, kita lanjut materinya. Gambar yang telah kalian amati tadi adalah salah satu cerita gambar yang diambil dari cerita dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh. Dongeng biasanya bersifat khayalan dan tidak nyata. Ya, nah di sini Bu April mau minta tolong deh. Siapa yang mau membacakan cerita? Saya Banyak yang mau baca. Coba yang pertama diawali cerita Fabel, Mas Farhan coba. Oke, nah lanjut. Selanjutnya ada cerita legenda. Cerita legenda dibaca Mbak Naila. Cerita legenda adalah cerita yang berhubungan dengan Suatu tempat. Ya, dengan suatu tempat. suatu tempat. Oke, pinter. Wah, udah pinter baca semuanya. Cerita mitos dilanjut. Siapa yang mau baca ya? Mas Rizky. Coba cerita mitos adalah? Cerita sake adalah cerita yang berhubungan. Cerita mitos adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan hal-hal gaib. Nah, oke, lanjut cerita sakit. Tolong Mbak Helvi bacakan. Cerita saya ada hubungan dengan cerita kepahlawan. Oke, pinter semuanya. Hebat-hebat semuanya. Tepuk tangan yuk buat semuanya. Bacanya udah lancar. Oke, tepuk semangat dulu ya, biar semangat ya. Coba Bu April cek ya semangatnya. Tepuk semangat. Ayo, halo anak-anak. Bisa ya tepuk semangat? Halo anak-anak. Bisa tepuk semangat? Oke, Bu April cek. Bisa tepuk Semangat. Oke, pintar. Oke, lanjut dulu. Lanjut dulu ya. Bagian-bagian cerita dongeng yaitu ada tokoh, latar, dan pesan moral. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita dongeng. Tadi ada kancil, ada kura-kura, ada kelinci, dan sebagainya. Itu adalah contoh tokoh. Ada latar.
adalah keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita dongeng. Contoh latar yaitu ada siang hari, karena ada matahari tadi. Ada malam hari, kita diperlihatkan keadaan gelap. Itu pesan moralnya. Pesan moral adalah pelajaran moral atau pesan yang terdapat dalam cerita dongeng. Nah, cara memahami isi dan pesan dalam cerita dongeng yaitu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca keseluruhan cerita dengan seksama. Yang kedua, mencari tahu arti kata yang sulit. Yang ketiga, memahami unsur-unsur dalam dongeng seperti tokoh dan latar cerita. Yang terakhir, menunjukkan isi dan pesan dongeng. Oke. Setelah kalian memahami cerita dongeng, mari kita simak dulu cerita berikut ini. Coba mikrofonnya dimatikan semuanya ya. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha, kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin. Dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi, semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta. Kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan Yuta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya. Tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan. Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam Yuta. Oke, sudah selesai. Nah, sudahkah kalian memahami cerita tadi anak-anak? Wah, oke. Kalau sudah, mari kita berlatih dari video tadi. Coba dikerjakan LKPD pertama yang sudah Bu April bagi menjadi beberapa kelompok ya di Google Classroom. Silahkan dikerjakan selama 5 menit, oke? Oke, nah sudah selesai? Sudah. Nah, oke. Coba sekarang coba presentasikan Mas Farhan ya. Coba bacakan. Nah, di sini kelompok Mbak Dunia, Fernand dan Rizky. Coba Mas Farhan dibacakan. Oke, di hutan. Selanjutnya.
Oke, sudah selesai ya Mas Farhan? Jawabannya sudah betul semua anak-anak? Sudah. Nah, pinter. Beri tepuk tangan untuk kelompok Mas Farhan, Mbak Nia. Oke, kita lanjutkan materinya. Dalam dongeng tersebut diceritakan tentang bersikap baik kepada orang lain. Mengapa kita harus bersikap baik kepada orang lain? Biar mempunyai orang lain. Pintar. Nah, jadi harus bersikap baik kepada orang lain. Oke. Sesuai dengan pengamalan sila keberapa? Sila keberapa? Ayo. Bersikap baik orang lain. Ini gimana sila kedua? Kemanusiaan yang Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba sini, amatilah gambar berikut ini. Gambar apa ini? Kira-kira perbuatan baik apa buruk? Buruk. Kenapa buruk? Karena bertengkar. Karena bertengkar. Apa yang bertengkar? Antara baju apa dan warna apa? Warna kuning. Dan kuning. Alasannya bertengkar. Kalau yang baju biru berbuat baik atau buruk? Karena memisahkan temannya yang sedang berkelahi atau melerai. Pintar. Nah, kalau ini kira-kira baik atau buruk? Nah, lanjut kita ke lembar kerja kedua. Silahkan kerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah Bu April tentukan tadi. Ya, yang kasih siapa ya? Coba kelompok dari Mas Vano sekarang. Silahkan dipresentasikan Mas Vano. Vano, Sultan, Helvi, dan Naila. Oke. Nah, yuk dibacakan Mas Vano. Gambar 1. Gambar tersebut menceritakan tentang tolong-menolong. Hal tersebut termasuk dalam perbuatan baik karena saling tolong-menolong. Oke, yang kedua. 2. Gambar tersebut menceritakan tentang kelelahan. Hal tersebut termasuk dalam perbuatan buruk karena menimbulkan keributan. Oke, stop dulu Mas Vano. Oke. Betul semua ya anak-anak jawaban Mas Vano dan kelompoknya? Ya. Beri tepuk tangan untuk Mas Vano dan kelompoknya. Oke, di sini ada ice breaking. Yuk, biar tidak bosan. Gerak semua ya. Yuk. Oke. Oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, sudah mau selesai nih. Bagaimana? Sudahkah kalian memahami materi belajar hari ini?
Sudah. Kegiatan bersikap baik yang pernah dilakukan. Apa? Membantu Teman. Terus ngapain lagi? meminjamkan pensil. Terus apa lagi? Meminjamkan Meminjamkan apa? Penggaris? Oke. memberi pengemis. Oh, memberi pengemis. Oke, ada tugas rumah nih. Buatlah cerita singkat nanti foto hasil karya kalian dan kirimkan melalui Google Classroom. Oke, apa saja yang kita pelajari hari ini? Ada apa? Pancasila. Oh ya, ada pengamalan Pancasila ya. Sila yang ke? Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Kenapa? Karena belajar tentang dongeng ya. Oke. Setelah itu mari kita belajar mengerjakan soal evaluasi ya yang sudah Bu April bagikan ke dalam Google Classroom. Oke. Nah, sudah muncul nilainya, silahkan yang sudah tuntas KKM mengerjakan pengayaan, yang belum mengerjakan remedial di Google Classroom juga. Selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang mencari pesan dalam dongeng dan keberagaman sifat individu. Wah, sudah selesai. Coba Mas Sultan diakhiri, dipimpin doanya. Siap gerak. Selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Nah, Bu April akhiri ya. Sampai jumpa di pertemuan virtual berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah semuanya. Dadah.